Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari sektor nikel ya. Ada Aneka Tambang atau Antam, ada Inco, Vale Indonesia, ada Tins atau PT Timah. Buat teman-teman yang baru pertama kali join ke channel YouTube saya atau mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada Antam atau Aneka Tambang. Seperti yang kita tahu, tanggal 29 Maret 2022 saham Antam terkoreksi ya, hampir 4% ke level 2530. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat dari secara garis EMA 50-nya di sekitar 2300, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 2220. Untuk volume 2 hari terakhir ini ada, walaupun koreksi ya, masih ada garis MACD masih sideways. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya pribadi, dia akan retest dulu ke level 2500. Kalau mampu bertahan, maka dia akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, kalau dia tidak mampu bertahan, bagaimana? Kalau dia tidak mampu bertahan, maka dia akan retest ke support kuatnya di sekitar 2400. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary apakah saham Antam ini ada akumulasi atau malah distribusi. Kita cek 2 hari terakhir ya, dalam minggu ini 28-29 ada sedikit akumulasi ya, walaupun candlenya merah tapi ada akumulasi oleh kaset, CS, YP, XC, dan SKI. Harga rata-rata 2600-2550an ya, seperti itu. Jadi di sekitar sini ada akumulasi, kemudian koreksi, masih koreksi. Tetapi untuk garis MA 50 dan MA 200 sudah berpotongan dan mengarah ke atas, mengindikasikan ini saham sudah yang tadinya dia downtrend ya kan, downtrend, kemudian mulai ada perbalikan arah dan dia uptrend kembali, seperti itu. Seperti yang tadi sampaikan, untuk retest pertama, support pertama di 2500, tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih baik atau saya akan tunggu di sekitar 2400 di sana karena dekat dengan EMA 50-nya. Seperti itu. Itu untuk Antam. Bagaimana prospeknya? Kalau seandainya dia masih bertahan di atas 2400 masih cukup oke untuk saya pribadi. Seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada Inco atau Vale Indonesia. Nah, untuk Inco sendiri masih tertahan di atas 6700 ya. Lebih tepatnya 6725 atau naik 0,37% hari ini. Nah, bagaimana prospeknya? Untuk garis EMA 50 ada di sekitar 5525 atau kita bulatkan di 5500, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 5025, kita bulatkan di 5000 di area sana. Untuk volume harian relatif kecil 2 hari ini ya. Kemudian garis MACD mulai mengarah ke atas kembali. Seperti itu. Kita coba cek broker summary apakah ada akumulasi atau distribusi. Inco 2 hari terakhir ya, ada akumulasi seperti itu oleh CC, BK, CS, DX, PC, dan aset. Untuk harga rata-rata di 6700 ya, 6700-an seperti itu. Nah, untuk saham Inco sendiri ini ada gap yang terbentuk dari tanggal
antara tanggal 23 dengan tanggal 24 Maretnya ada gap di sekitar 6.500, 6.440 sampai dengan 6.525. Lebih baiknya bagaimana? Kalau menurut saya lebih baiknya ini ditutup dulu gapnya, atau pakai shadow tidak apa-apa, tidak masalah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum punya saham Inco dan mau entry, saya lebih baik tunggu di sekitar 6.500. Di sini ada gap yang bukan harus ditutup, tapi sebaiknya ditutup. Jadi kalau seandainya dia tak tutup, itu akan lebih bagus sebelum dia melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dilihat di sini target jangka panjangnya di sekitar 7.000, relatively dekat ya, cukup dekat. Kemudian dengan garis EMA 50 cukup jauh ya, di sekitar 5.500. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi buy di antara 6.500-an di sini yang nutup gap, sebaiknya lebih disiplin ya. Jadi jangan nanti takutnya beli di pucuk, pas ini nanti dibawa turun, kemudian para brokernya itu taking profit, sahamnya turun, teman-teman malah nyangkut di atas. Seperti itu. Kalau saya pribadi mendingan tunggu di sini di 6.500 atau lebih konservatif lagi di sekitar 6.000 boleh, 6.000-an di sini. Itu untuk saham Inco. Prospeknya bagaimana untuk nikel itu masih cukup oke harganya. Kemudian kalau ngomong laporan keuangan, Inco, Antam itu laporan keuangannya cukup bagus, tinggal dilihat apakah bagi dividen relatif besar atau tidak, seperti itu. Nah, untuk saham terakhir ada TINS atau Timah Tbk. Untuk TINS tanggal 29 Maret 2022 ditutup terkoreksi dikit ya, 0,81% ke level 1840. 50 ada di sekitar 1600, untuk EMA 200-nya ada di sekitar 1530. Untuk volume harian ada garis MACD masih mengarah ke atas. Tapi kalau dilihat dari sini, ini masih tertahan di 1850 ya, masih di area-area sini. Apakah dia ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek broker summary-nya dari saham TINS. Untuk saham TINS kita coba cek, ternyata 2 hari terakhir ini ada akumulasi ya, oleh BK, ZP, DX, BB, dan AK di harga rata-rata 1800-an. 1820 sampai dengan 1843, berarti masih di harga rata-rata di sini. Kita coba cek kalau lebih jauh lagi untuk saham TINS ya. Let's say 2 minggu dari tanggal 21, coba. Jelas ada akumulasi cukup masif ya kalau tanggal 21 oleh BK, AK, ZP, DX, KZ. Harga rata-rata di sekitar 1800-1790. Jadi kalau posisinya sekarang masih floating profit, walaupun secara persentase belum banyak ya, tapi floating profit seperti itu. Jika akumulasinya masih berlanjut, ada potensi untuk saham TINS ini break dari 1850 seperti itu. Buat teman-teman bagaimana yang sudah punya di daerah bawah, kalau buat long time atau bisa manfaatin momentum, sebaiknya masih hold karena ada akumulasi ya. Tapi kalau ketika dia sudah mulai distribusi, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit atau amankan profit. Bisa jual 50% dulu, amankan profit, is okay. Seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Kalau buat teman-teman yang belum punya, ada di sini ada gap kecil ya. Di area 1800-1780 ini ada gap kecil yang mungkin akan tertutup, akan mungkin ya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja di daerah-daerah sana. Kalau mau lebih konservatif lagi, di area-area EMA di sini 1600-1630 di area-area sini, seperti itu.
Itu untuk analisa saham Antam, Inco, dan TINS. Jadi dari ketiganya ini relatively masih ada akumulasi ya. Terkhusus untuk Inco, TINS ini ada akumulasi walaupun dia posisinya masih di atas. Seperti itu. Saya ingatkan buat teman-teman yang mau entry harus benar-benar disiplin ya. Jangan nanti takutnya gini, teman-teman beli di harga atas karena ada akumulasi ternyata teman-teman beli di pucuk, seperti itu. Sekian untuk analisa video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video saham berikutnya. Terima kasih.